mustahil aklan, tidak bisa untuk berubah-ubah. Tidak ada nabi yang bisa untuk merubah mustahil aklan. Begitu pula tidak ada satu nabi pun yang bisa untuk merubah mustahil adatan. Lah, pada saat itu Anda bisa terjatuh di dalam kekufuran dan Anda bisa terjatuh di dalam kefasikan atau kebid'ahan. Kelompok-kelompok falasifah daripada falasifatul Aristo, mereka itu meyakini bahwasanya ahkam adiyah ini hakikatnya adalah ahkamun akliyah. Maka mereka mengatakan tidak ada yang namanya mukjizat, itu tidak ada. Karomah itu tidak ada. Ya ini yang saya rasa ini adil ini. Mereka mengingkari karomah, mereka pun juga mengingkari apa namanya? Mukjizat. Apa mukjizat itu sebenarnya hanya fenomena alam saja. Cuma para nabi itu tahu kapan terjadinya fenomena alam. Karena itu mereka itu gaya-gaya. Pas terjadi fenomena alam itu mereka gaya-gaya bahwasanya fenomena alam ini terjadi karena bantuan Tuhan mereka. Lah, siapa itu namanya? Falasifah mengatakan hal semacam itu. Yang mana hal semacam ini? Yang mana hal semacam ini akan menjadikan mengingkari mukjizat. Lah, kalau mengingkari mukjizat dengan arti mematahkan hukum-hukum adat, itu akan mengingkari kebenaran daripada siapa namanya? Nabi itu sendiri. Nabi itu sendiri, karena kita tidak bisa untuk mengatakan fulan ini nabi kecuali dia itu punya mukjizat. Lah, nabi itu sama seperti kalian, menungso juga. Tapi bedanya nabi itu punya mukjizat. Kalau nabi tidak diberi mukjizat, nanti semua orang bisa ngaku nabi. Lah, zaman sekarang sing ngaku nabi kilo akeh. Saya rasa di Tulungagung pun yang ngaku nabi itu ada. Selalu saya guyoni bahwasanya di Jawa Barat itu ada orang ngaku nabi namanya Nabi Cecep. Nabi apa namanya? Nabi Cecep. Saya pernah ngelihat orang ngaku nabi tukang las. Nabi kok tukang las. Ada lagi nabi TKW. Loh, lebih piye toh? Perempuan ngaku nabi dan dia itu apa namanya TKW. Kalau ada orang tanya kepada saya, Habib, kalau Habib itu ketemu orang-orang yang ngaku nabi, apa yang Habib lakukan? Saya hanya minta satu, tunjukkan mukjizatmu. Nabi Musa bisa membelah lautan. Awakmu ndak usah membelah lautan. Ning Tulungagung ono jenenge Kali Brantas. Iku belahan. Kalau kamu bisa membelah Kali Brantas, maknanya kamu itu nabi yang hakiki. Kalau cuma bisa membelah kerupuk atau membelah duren, ya kabeh juga bisa itu. Anda mesti apa namanya paham hal-hal semacam inilah. Kelompok daripada Aristo ini, mereka itu mengingkari yang namanya ahkamun adiyah itu ada. Mereka mengatakan bahwasanya ahkamun adiyah semuanya adalah ahkamun akliyah. Yang mana itu Ustadz Abdul Khalik menjadikan secara jauh mengingkari apa namanya mukjizat. Mereka tidak meyakini adanya nabi. Karena itu mereka dikafirkan oleh Imam Ghazali. Ada lagi yang mirip-mirip dengan para falasifah itu, kelompok daripada Islam yang terkenal dengan nama Mu'tazilah. Juga sama, mereka punya masalah di sini. Mujassimah, mereka pun juga punya masalah di sini. Kalau Anda telusuri kesesatan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok Islam tidak lepas karena dengan sebab karena mereka tidak mengetahui ahkamul akliyah, masodirul ahkam. Saya itu kemarin tuh membaca kitab Kifayatul Awam karangannya Syekh Muhammad Fudholi. Yang mana Syekh Muhammad Fudholi ini selalu fokus, dan Syekh Muhammad Fudholi ini memperhatikan orang-orang awam di dalam pemahaman semacam ini. Bagaimana orang-orang awam itu paham perkara-perkara semacam ini. Kenapa? Karena sekarang yang menjadi mangsa
dan korban syubhat-syubhat itu semuanya adalah orang-orang awam. Ketika orang-orang awam tidak paham ini, Masya Allah, mereka akan termakan dengan syubhat-syubhat yang ada. Karena itu kita itu harus membentengi orang awam. Kita harus membentengi orang awam daripada apa namanya? Kita harus membentengi orang awam daripada syubhat-syubhat yang ada. Dengan cara bagaimana? Mengajarkan kepada mereka dasar-dasar daripada agama. Dan yang terakhir, wabil lisanil arabi. Dan diantara sebab-sebab kekafiran dan kebid'ahan itu, dia tidak mengetahui bahasa Arab. Bahaya. Ya, saya itu tidak menyuruh orang-orang awam itu belajar bahasa Arab. Akan tetapi, kalau Anda tidak tahu bahasa Arab, jangan coba-coba istimbat langsung daripada kitab ataupun sunnah. Di situ masalahnya, banyak orang-orang itu, ya Allah, saya itu melihat orang-orang itu masih tidak tahu bahasa Arab. Membaca hanya daripada terjemahan, tapi gayane wis koyok profesor, doktor, gayane itu Masya Allah mendebat semua orang. Gayane mendebat semua orang, istimbat langsung daripada terjemahan kitab was sunnah. Ya ini yang saya itu takutnya kalau dia terus semacam itu dan tidak ada yang mengontrolnya, dia akan terjerumus di dalam kekafiran atau apa namanya kebid'ahan. Sebab itu kalau memang Anda itu tidak mengetahui kitab tidak mengetahui lisanul arabi, tidak mengetahui bahasa Arab, jangan coba-coba untuk mengambil hukum langsung daripada kitab was sunnah. Kita saja yang belajar bahasa itu bukan 1-2 tahun, Ustaz Hasan. Kita ini belajar bahasa Arab ini lama kan, sudah. Saya sekarang mondok ini kalau saya hitung daripada umur saya 12 tahun, ya berarti sudah berapa tahun? 12 tahun sampai 36 tahun ini, maknanya sudah 24 tahun. Begitu saja saya masih takut untuk istimbat daripada kitab was sunnah, kecuali lafat-lafatnya itu jelas, lafat-lafatnya itu cetha, lafat-lafatnya itu terang benderang, baru kita berani. Itu pun saya itu sudah lama tidak menggunakan kamus-kamus Arab Indonesia, saya itu sudah lama. Kamus-kamus yang saya gunakan itu Arab ke Arab. Sudah lama sejak saya di Darut Tauhid Malang, saya mondok, kamus saya itu sudah Arab ke Arab. Masalahnya orang-orang sekarang, terutama yang dari golongan Wahabi, Mujassimah, yang mungkin masuk dalam kategori hijrah. Dulu kurang soleh, kemudian kembali menjadi apa namanya? Soleh. Tidak tahu bahasa Arab, tiba-tiba langsung apa namanya? Tiba-tiba langsung bisa istimbat daripada kitab was sunnah. Lah hal-hal semacam ini yang menurut saya itu menyebabkan kesesatan bagi dia sendiri dan menyesatkan daripada orang lain. Alladzi huwa ilmul lughah wal i'rabi wal bayan. Apa itu lisanul arabi? Al-lughah, ilmu bahasa, ilmu i'rab dan ilmu bayan. Ini sebenarnya ini yang paling penting, yakni lahwu, shorof, bayan, balaghah. Ilmu lughah itu ada 12 furu'nya. Ilmu lughah itu ada 12. Kalau Anda ingin istimbat daripada kitab wa sunnah, Anda mesti mengetahui 12 daripada furu' ilmu lughah. Jayid, dengan ini selesailah sudah hal-hal yang berkaitan tentang apa namanya? Sebab dan akar daripada kebatilan. Sebab dan akar daripada kebid'ahan dan kekufuran. Sekarang kita akan masuk mabahis yang selanjutnya, wal maujudat binisbati ilal mahali wal mukhassis arba'atu aksam. Dibilang perkara-perkara yang ada, maujudat. Maujudat ini, dia ini lebih umum daripada mumkinat dan wajibat. Karena yang ada itu belum tentu jaiz. Bukan belum tentu perkara yang boleh, yang boleh ada, boleh tidak. Maujudat ini boleh jadi dia itu wajibat dan jaizat. Loh, lah mustahilat ya Habib. Loh, namanya saja mustahilat. Lah kalau mustahilat ya dia itu tidak ada. Sebab itu kata-kata maujudat ini umum untuk perkara yang wajib dan untuk perkara yang jaiz. Perkara yang maujud sama ada dia itu wajib ataupun jaiz.
Kalau kita tengok, kita bandingkan, kita tengok daripada aspek tempat dan mukhosis itu pencipta.